Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, hari ini saya akan mempresentasikan makalah atau PowerPoint yang saya buat sebagai bahan pembelajaran hari ini. Judulnya adalah Pendidikan Islam sebagai Upaya Rekonstruksi Sosial. Mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Latar belakang masalah. Yang pertama adalah pendidikan yang tidak merata kepada seluruh warga negara membuat ketimpangan dalam dunia pendidikan. Dari latar belakang yang pertama muncullah hal yang kedua, yaitu hal ini disebabkan oleh adanya unsur bisnis dan keuntungan dalam lembaga pendidikan yang dimanfaatkan oleh sebagian pihak. Solusi yang ditawarkan oleh aliran rekonstruksi mungkin bisa jadi merupakan tawaran pemikiran alternatif. Pendidikan diarahkan sebagai sumber dan implementasi tujuan sosial dan menorganisir tingkat pendidikan. Namun, solusi tersebut tidaklah sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Pendidikan seharusnya diselenggarakan untuk mengeluarkan manusia dari alam kebodohan dan kejahilan menuju alam terang benderang dan ilmu pengetahuan. Bukan rekonstruksi sosial yang didapat, namun masalah baru yang muncul, yaitu banyaknya anak-anak yang putus sekolah karena terhalang oleh biaya yang mahal, munculnya pengangguran, pencurian, dan lain sebagainya. Jadi rekonstruksi sosial diharapkan dari pendidikan. Namun dari itu muncul masalah yang baru, yaitu banyak anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena terhalang oleh biaya dan lain sebagainya. Karena faktor pendidikan tidak bisa dilanjutkan, timbullah anak itu mungkin karena tidak ada pekerjaan, untuk makan tidak ada uang, maka dia pun mencuri dan lain sebagainya. Kalau kita lihat aliran rekonstruksi itu adalah sebagai berikut. Rekonstruksi adalah filsafat sosial yang menuntut diperlukan suatu teori kritis yang substantif yang masyarakat yang dikembangkan ke taraf metatoris dalam kaitannya dengan upaya refleksi diri terhadap teori dan metode. Kemudian rekonstruksi mendasari pada dua premis mayor. Pertama, masyarakat membutuhkan rekonstruksi yang konstan atau perubahan. Dan kedua, perubahan sosial juga adalah rekonstruksi pendidikan dan menggunakan pendidikan sebagai perantara rekonstruksi masyarakat. Jadi kalau aliran rekonstruksi ini, dia menjadikan pendidikan sebagai perubahan masyarakat. Semakin orang berpendidikan, maka masyarakat akan semakin baik. Kemudian pemikiran rekonstruksi muncul karena terjadi kesenjangan antara teori dan praktek dalam pendidikan dan kecewaan terhadap teori umum yang tidak dapat bersikap kritis, sehingga diperlukan teori yang membumi, yang mampu mengapresiasi aspek sosial, budaya, politik, dan secara maksimal. Jadi nanti dengan rekonstruksi ini diharapkan adanya perubahan di semua bidang, bukan saja masalah ekonomi, juga aspek yang lain, budaya, politik, dan lain sebagainya. Kemudian pokok-pokok pemikiran pendidikan rekonstruksi. Yang pertama adalah dunia sedang dilanda krisis kemanusiaan. Jika praktek-praktek pendidikan yang ada tidak segera direkonstruksi, maka peradaban dunia yang ada akan mengalami kehancuran. Yang kedua, perlunya sebuah tatanan sosial semesta. Semesta itu maksudnya adalah menyeluruh. Yang ketiga, pendidikan formal adalah agen utama dalam upaya rekonstruksi tatanan sosial. Yang keempat, metode pengajaran harus didasari pada prinsip-prinsip demokratis yang bertumpu pada kecerdasan asali jumlah mayoritas untuk merenungkan dan menawarkan solusi yang valid bagi persoalan-persoalan umat manusia. Pendidikan formal
adalah bagian tak terpisahkan dari solusi sosial dari krisis dunia global dan terlibat aktif dalam mengajarkan perubahan sosial. Kemudian tujuan, metode, dan kurikulum pendidikan rekonstruksi. Yang pertama adalah tujuannya. Tujuan pendidikan rekonstruksi adalah untuk mengakomodir perubahan sosial dan aksi sosial serta berkomunitas dunia, persaudaraan, dan demokrasi. Metode rekonstruksi yaitu merubah metode pendidikan tradisional yang memiliki kecenderungan mengikat diri pada status quo dan menolak untuk berubah menjadi metode kritis dan aktif. Kemudian peran guru sini adalah guru harus berperan aktif mengapresiasi nilainya komunitas, dunia, persaudaraan, demokrasi, serta tidak mengajarkan teks buku secara doktriner. Guru mulai memfokuskan pada kritik isu-isu sosial kontemporer yang biasanya tidak tersentuh pada buku teks ajar yang ada. Kemudian guru mengaktifkan para siswa pada proses belajar secara berkelompok. Kemudian untuk kurikulum pendidikan rekonstruksi adalah filosofisnya rekonstruksi dalam kurikulum diarahkan kepada perubahan kesadaran, penumbuhan kesadaran kritis peserta didik dengan modal keaksaraan kritis pada materi yang diajarkan dan pluralitas kultural. Kurikulum ditekankan pada upaya membangun kesadaran dengan mengapresiasi keragaman budaya, adat istiadat suatu suku tertentu untuk menanamkan nilai pluralisme kultural. Rekonstruksi mengajukan kurikulum semesta yang menekankan pada kebenaran, persaudaraan, dan keadilan. Kemudian kalau kita lihat dari pendidikan Islam, rekonstruksi merupakan upaya yang inherent dalam pendidikan Islam, sebagaimana inherent konsep amal ma'ruf dan nahi munkar dalam doktrin Islam. Ya, sama halnya pentingnya rekonstruksi pendidikan Islam itu sama halnya dengan amal ma'ruf nahi munkar. Ada 3 hal yang perlu menjadi dasar konstruk pembangunan filsafat pendidikan Islam di masa depan, yaitu pendidikan Islam perlu menjadi pemeran aktif dalam menciptakan arah perubahan sosial yang lebih ideal. Yang kedua, subjek didik dan satuan sosial adalah sentral perubahan, bukan sekedar komponen mekanistik perubahan. Dan yang ketiga, pola pikir dekonstruksi perlu menawarkan filosofis pendidikan Islam. Kemudian metode yang digunakan adalah pengajaran adalah proses kelompok, pendeteksian masalah, dan problem solving. Sedangkan dalam manajemen kelas mengadopsi model resolusi kompleks dan eksperimentasi. Kemudian terakhir adalah pendidikan Islam sudah semestinya untuk mulai mengapresiasi atau konsen terhadap nilai-nilai sosial, komunitas kemanusiaan, kedamaian dunia, keadilan ekonomi, persamaan, kemerdekaan, dan demokrasi dalam rangka untuk mengeliminir kejahatan atau mengurangi kejahatan sosial seperti kebencian, kerakusan, sektarisme, radikalisme, korupsi, dan perang. Jadi diharapkan sekarang ini kalau dilihat pendidikan Islam agak mundur, maka diharapkan aliran rekonstruksi ini bisa diambil yang baiknya saja. Kemudian pendidikan Islam bisa lebih maju dan bisa lebih mengedepankan yang namanya nilai-nilai sosial selain kepribadian yang harus ditanamkannya.